Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah, dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema lakukan ini, insya Allah jasad tidak hancur oleh tanah. Masya Allah, tadi udah ada tuh ya di tayangan juga itu udah menyaksikan sama-sama. Ada yang 17 tahun jasadnya belum rusak sama sekali. Nah saya mau ke Ustadz Maulana nih ngajutin yang tadi. Ustadz mohon izin, tadi saya salah ngomong, ini salah skripnya maaf ya. Masa saya disuruh contohin mati? Maksud saya tolong jelasin. Oh jelasin. Ini katanya ada orang-orang, golongan orang yang termasuk nanti jasadnya tidak akan rusak oleh tanah, itu katanya ada kaitannya dengan penyebab kematiannya. Nah ini mohon dijelaskan Ustadz, kira-kira apa? Kenapa Ustadz? Salah ngomong lagi? Panik. Kok panik? Biasanya orang panik kalau ada yang melahirkan. Oh. Sibuk dan sebagainya. Dan ternyata orang yang tidak dimakan jasadnya oleh tanah adalah wanita yang melahirkan anak. Meninggal ketika melahirkan anak, yang dimana wanita ini adalah wanita yang taat kepada Allah. Dan termasuk golongan orang yang mempertahankan kehormatannya, menjaga kehormatannya. Mohon maaf saya harus pinjam kata-kata ini, wafat ketika dirampok. Oh, Masya Allah. Itu juga karena kita termasuk karena mempertahankan harta kita. Harganya, kehormatannya, kemuliaannya, hartanya dan sebagainya. Ini mohon maaf, saya harus sampaikan ini. Seorang ibu yang meninggal dunia karena melahirkan mendapatkan pahala syahid. Namanya syahid akhirat. Ada yang syahid dunia, ada yang syahid akhirat. Tapi ada yang namanya syahid dunia dan akhirat. Yang syahid dunia dan akhirat itu adalah para pahlawan yang berjuang mempertahankan negara. Itu syahid dunia akhirat. Tapi ada yang mempertahankan agama. Tapi ada juga orang yang syahid dunia aja. Karena kenapa? Dia mau cari nama baik lalu meninggal. Tapi belum tentu syahid akhirat. Tapi ada yang syahid akhirat. Tapi tidak syahid dunia. Maksudnya apa? Orang yang meninggal syahid digolongkan syahid, tapi tetap dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan dan sebagainya. Karena ada bentuk kemuliaannya di situ. Maka diberi golongan orang yang syahid akhirat, yakni wanita yang melahirkan masih terikat dengan tali pusarnya anaknya, atau masih keluar, maaf saya pinjam kata-kata ini, masih keluar darah nifas, atau ada yang mengatakan sampai menyusui. Jadi wanita-wanita yang luar biasa. Saya salut kepada ibu-ibu yang melahirkan. Makanya ayah ataupun laki-laki dimanapun berada, ia memiliki istri yang lagi hamil, dijaga istrinya itu. Ustadz Sam, Jihan ya, dijaga. Jangan selalu ditinggal. Karena kenapa bisa jadi dia butuh. Jadilah bapak siaga, ayah siaga. Istri lagi hamil, dia kemana-mana. Harus siaga. Nih. Kenapa? Kita tidak tahu. Luar biasa. Dia lagi mengandung anak kita itu. Betul sekali. Tuh Ustadz Syam dengerin tuh. Siaga. Jangan kemana-mana ceramah mulu. Ada namanya bentuk perjuangan, bentuk pengorbanan. Kebayang gak wanita itu disesar? Saya tuh enggak bisa pikir. Saya kan terus terang takut lihat darah dan sebagainya. Alhamdulillah, makanya kalau istri saya mengandung, melahirkan, itu saya langsung bawa ke rumah mertua. Ya Allah. Kirain mau dirawat sama Ustadz. Enggak lah. Enggak sanggup ya. Enggak sanggup saya dibawa ke rumah sakit. Itu bayangkan, maaf, ini anak-anak yang mau durhaka sama orang tua nih. Coba camkan ini. Itu dibelah perutnya, dikeluarkan kau dari perut ibumu. Itu yang sesar, apalagi yang normal Ustadz ya. Yang normal setengah mati itu. Iya. Perjuangan antara hidup dan mati. Dan bisa jadi ada yang syahid pada saat melahirkan. Atau pada syahid dalam keadaan posisi masih anaknya masih bayi dan sebagainya. Ya Allah ya Karim. Masya Allah tabarakallah. Maka bahagian bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala buat wanita yang syahid dalam ini melahirkan, ini digolongkan tidak dimakan tanah. Ya Allah, jasadnya. Luar biasa. Nah, buat anak-anak milenial nih makanya ibumu baru ayahmu, karena perjuangannya mempertaruhkan nyawa. Masya Allah. Baik, kita akan melanjutkan nih pembahasan kita, luar biasa, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Nah selanjutnya saya mau ke Ustadz Azhari. Ustadz mohon izin, ini katanya yang selanjutnya yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang insya Allah jasadnya tidak termakan oleh tanah, itu adalah orang-orang yang tidak menimbulkan kezoliman bagi banyak orang. Nah ini boleh dijelaskan nggak sih spesifiknya seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya guru, silahkan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ini temanya bagus banget. Tapi yang penting kita catat adalah
beramal saja sebanyak-banyaknya. Soal Allah, soal jasad kita kemudian bagaimana nanti itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah punya masyiah, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita berbuat zalim sama orang. Itu dikatakan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam Sabilul Iddikar, salah satu orang yang punya potensi su'ul khotimah adalah alladzi yu'dzil muslimin. Dia berbuat zalim sama orang Islam, menyakiti orang Islam, tidak hanya orang Islam, menyakiti makhluk Allah. Hatta kepada binatang, hatta kepada alam ini. Jadi tidak boleh kita menzalimi. Ada zalim, ada adil, ada ihsan. Wah, ini sulit sekali. Ini teorinya mudah disampaikan tapi mempraktekkannya susah. Zalim itu adalah menuntut sesuatu lebih banyak daripada semestinya. Itu zalim. Dia mengambil haknya melebihi yang sebagaimana mestinya. Kalau adil itu membalas sesuatu ya sebagaimana mestinya, itu adil. Tapi ada yang lebih bagus, ihsan. Ihsan itu adalah mengambil hak lebih sedikit daripada yang semestinya dan memberi kewajiban lebih banyak daripada yang semestinya. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat sama saya balas kejahatan, itu masih adil. Kalau saya berbuat jahat sama orang yang berbuat baik sama saya, itu zalim. Tapi kalau saya berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama saya, itu ihsan. Atau saya membalas kebaikan yang lebih baik dari kebaikan orang terhadap saya, itu ihsan. Ini saya dikasih sorban padahal saya tidak kasih sorban sama orang ini. Ini berat bukan adil ini. Supaya ihsan berarti kita harus ngasih yang lebih dong. Ini ihsan. Itulah penghormatan saya kepada Ustadz AN. Ustadz Iya, AN. Ustadz Azhari Nasution disingkat jadi AN. Baik, nah jadi jangan sampai. Itu bagus sekali dari ulama. Ada namanya Ibnu Ajibah. Dia bilang kalau mau jadi orang baik syaratnya 4. Yang pertama kaful adza, jangan nyakitin orang. Yang kedua hamlul jafa, sabar kalau disakitin orang. Aduh susahnya. Jangan nyakitin orang. Yang kedua sabar kalau disakitin orang. Yang ketiga syuhudus sofa, memandang orang dengan kacamata yang baik, kacamata bening. Bukan kacamata hitam. Tidak sakitin orang. Oke, saya sudah tidak sakitin. Tapi saya disakitin. Sabar kalau disakitin orang. Oke, saya sudah sabar. Tapi kalau ada orang tetap berbuat jahat, syuhudus sofa. Pandang dia dengan kacamata yang baik. Tapi dia tetap juga berbuat zalim kepada kamu. Maka yang keempat adalah ramyud dunya bil qafa. Pandanglah dunia ini sementara, seberapa lama sih dia akan nyakiti Anda. Paling dia juga akan wafat kalau tidak Anda yang duluan wafat. Dunia ini sementara. Itu simple, unik tapi wah susah sekali. Mudah-mudahan kita bisa tidak menzalimi orang dan sabar ketika dizalimi oleh orang lain. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, dari 4 poin tadi kalau saya perhatikan sepertinya tidak ada satupun yang menjelaskan supaya kita membalas ya. Iya. Ya luar biasanya. Tasawuf memang karakternya betul. begitu, mu'aqobah, ta'riyatun nafas. Jadi menghukumi diri kita dibanding kita menghukumin orang. Oh Allah, luar biasa. Itulah Islamnya, itu indahnya Islam. Seperti Islam itu indah. Iya. Islam itu indah ya. Jadi indah kalau kita memang sudah bisa mempraktekkan itu semua. Aduh Ustaz Syam, luar biasa nih pembahasan kita hari ini. Mantap. Nih setelah kita tadi belajar banyak sekali ilmu, kita tahu ciri-ciri golongan orang yang insya Allah nanti misalnya jasadnya tidak termakan oleh tanah dan kita tahu maknanya juga. Nah ini sebenarnya ada gak sih doa supaya kita itu nanti diselamatkan di alam kubur? Kita minta sama Allah, kira-kira doanya apa aja sih? Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Maka marilah kita sama-sama belajar dan menghafalkan serta mengamalkan apa yang menjadi perintah daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika engkau selesai tasyahud akhir, ya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Ketika selesai tasyahud akhir, insyaallah hafal nih jamaah nih, maka jangan lupa maka jangan lupa untuk berlindung min arba, dari 4 hal ini. Berlindung daripada apa? Min adzabi jahannam. Berlindunglah daripada azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dan berlindunglah daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah hidup dan mati.
Karena ada fitnah, ada ujian ketika kita hidup, ada juga ujian ketika orang sakaratul maut, ya. Ada ujian seketika sakaratul maut, ketika mati, ada ujian ketika dia hidup. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada al-masih ad-dajjal. Maka subhanallah 4 hal ini yang ditekankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita minta di akhir-akhir salat kita. Maksudnya di saat-saat terakhir sebelum salam, ya fil alamina innaka hamidum majid. Baru minta, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya, wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dibaca doa tersebut. Ada sedikit perbedaan. Ada yang membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi nari jahannam. Ada yang pakai nari jahannam, ada yang langsung min adzabi jahannam gitu ya. Karena yang namanya jahannam sudah pasti neraka gitu. Tidak mungkin mengatakan surga jahannam, tidak ada. Tapi apa yang neraka adalah jahannam itu adalah sudah pasti neraka. Jadi ada 2 versi, silahkan dibaca, dipilih di antara keduanya. Kemudian kalau merujuk daripada Al-Quran, minta pula lah untuk dimatikan bersama dengan orang-orang baik. Ya, wa tawaffana muslimin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya, maka wafatkan aku bersama dengan orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik ya Allah. Artinya kita minta sama Allah untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan juga kematian yang baik. Banyak orang sibuk untuk bagaimana caranya hidup enak, tapi lupa untuk cari caranya mati enak. Luar biasa. Jadi bukan hanya hidup enak, Betul, tapi juga Ustaz. mati enak. Betul, Setelah betul. mati pun masih enak di alam kuburnya. Bukankah di alam kubur itu adalah suatu kenikmatan ketika orang husnul khotimah terbangun, yang pertama kali dia lihat adalah wajah-wajah yang mirip dengan wajahnya. Dia mengatakan, engkau siapa? Aku adalah amal sholatmu ketika di dunia. Aku adalah amal puasamu. Jadi tidak ada kesepian di alam kuburnya, subhanallah. Lalu ketika datanglah mungkar nakir untuk bertanya, "Marrabbuka?" Langsung dijawab, Allahu Rabbi. Lalu dibenarkan oleh amal-amal tadi. Betul, Allah memang Tuhannya. Tapi bagi mereka yang su'ul khatimah, bagi mereka yang kurang baik amalnya, meninggal dunia sama. Dia juga melihat wajah-wajah yang mirip dengan wajahnya. Dikatakan, engkau siapa? Tapi lebih buruk daripada wajahku. Dikatakan, akulah dosamu yang engkau pelihara sampai engkau meninggal dunia. Datang malaikat ditanya, Marrabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Kata dosanya, bohong dia. Memang dia mengaku Allah Tuhannya tapi tidak pernah sholat. Jadi subhanallah, perbaiki amal kita supaya kita di alam kubur juga mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Waduh, luar biasa nih pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan jamaah sempat catat ya. Nah, sekarang nih waktunya nih Ustadz, ini kita masih ada sebenarnya yang pengen aku tanyain nih. Apa itu? Nih ada gak sih Ustadz ya, ada yang nanya, benar gak sih kalau kita bersolawat maka jenazah kita juga insya Allah tidak akan hancur oleh tanah. Bener ya? Iya, itu luar biasa. Alhamdulillah, pas banget. Ustaz Sasarina Sition. Kok ada suara mangkok gitu? Alhamdulillah, pesanan buburnya saya sudah. Dia datang, yuk kita ambil. Aduh, Masya Allah. Sarapan dulu Kita kita. kesana dulu ya, tunggu sebentar. Ustadz, aku juga belum sarapan, mau bubur dong. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, aduh ya Allah. Maaf ya jamaah, ini gara-gara buru-buru nih. Udah ditungguin sama tukang bubur jadinya sampai kelupaan. Nah jamaah, insya Allah nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Insya Allah kita akan memberikan kesempatan untuk jamaah untuk pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Tetap di Islam itu Indah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Udah ya jamaah.